Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sukacita yang daripada Kristus Yesus, jika pada minggu sore ini kita boleh menerima pembekalan firman Tuhan yang dikutip dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, adalah kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa jika Allah itu memberikan wewenang, memberikan mandat, dan memberikan kepercayaan kepada kita. Adalah sungguh sangat luar biasa menjadi kebahagiaan bagi orang percaya jika kita dijadikan Allah, dijadikan Kristus itu sendiri sebagai mitra kerjanya. Demikian proses perekrutan itu berlangsung pada firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Itu artinya Yesus itu memberikan kepercayaan. Yesus itu memberikan wewenang. Yesus itu memberikan mandat kepada orang-orang yang telah disebutkan namanya dalam firman ini. Yang dahulunya kalian itu sebagai penjala ikan. Sebagaimana ikan, saudara-saudara, yang ditangkap hidup-hidup dari tengah lautan lalu dijual kepada orang banyak atau kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah hanya merupakan kebutuhan daging atau supaya manusia memiliki lauk pauk. Tapi pada hari ini Tuhan memberikan wewenang, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang yang dipilih dalam firman ini. Kalian ini akan saya jadikan bukan lagi sebagai penjala ikan yang hanya dibutuhkan dari segi jasmaniah manusia, tapi kalian akan kujadikan, akan kuciptakan menjadi penjala yang membuat manusia, membawa manusia, menggiring keberadaan manusia itu kepada hidup, kepada kebaikan Tuhan, kepada pengenalan kasih sayang yang daripada Tuhan. Itu artinya, saudara-saudara, dari kedagingan Yesus mengubah pribadi-pribadi yang telah dipanggilnya dalam firman ini supaya mereka berbuat, mengubah hal-hal yang bersifat kedagingan menjadi hal yang bersifat roh atau hal-hal yang bersifat rohaniah. Bukan lagi hal-hal yang bersifat lahiriah. Sederhana, tidak begitu diperhitungkan
orang-orang biasa. Kita tahu nelayan itu adalah profesi yang tidak begitu diperhitungkan masyarakat. Itu adalah merupakan pekerjaan biasa yang sepertinya tidak memiliki nilai yang menonjol dalam berbagai profesi yang boleh kita lihat di lingkungan kita atau di dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi mengapakah Yesus memilih orang-orang yang sederhana ini? Mengapakah Yesus memilih orang-orang yang tidak begitu diperhitungkan ini? Terkadang di dalam kesederhanaan itu sendiri, mereka adalah memiliki nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh orang-orang besar. Nelayan adalah orang-orang yang sudah teruji dalam kesabaran. Jika saudara manusia yang tidak sabaran, janganlah menjadi nelayan. Nelayan adalah sama seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 itu. Dia tidak pernah melihat, tapi dia percaya. Ketika dia melempar jalannya, apakah dia tahu ada ikan di dalam? Apakah dia lihat ada ikan di dalam? Enggak dilihat. Tapi dia percaya. Dia hanya memakai naluri. Dia hanya memakai insting. Dia hanya melihat riak-riak air yang boleh memberikan sesuatu hal yang positif, prediksi yang positif. Lalu instingnya berkata, di sini pasti ada ikan. Lalu dia tabur itu jala. Lalu dia tarik dan ikan itu nyata ada. Berbahagialah orang sekalipun dia tidak melihat, tapi dia percaya. Orang pintar tidak pernah mengaku rumus itu. Ketika orang pintar tidak melihat sesuatu, dia pasti tidak percaya. Ketika dia tidak mendapatkan hasil daripada perhitungan sesuai dengan otaknya, dia tidak mau mengakui itu. Siapa yang memiliki nilai seperti itu? Nelayan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang nelayan, dia adalah orang yang bekerja sesuai dengan kemampuan melihat iklim. Mana mungkin dia pergi ke tengah laut kalau dalam kondisi hujan badai? Itu tidak mungkin. Tetapi ketika dia melihat, memandang, menengadah ke atas sana, dia bisa memprediksi di seberang sana tidak hujan, di seberang sana tidak badai, atau mungkin di sini hujan, tapi dia bisa pastikan di seberang sana pasti dia akan aman. Lalu dia bersama dengan timnya akan mengatakan, ayo berangkat. Sekalipun hujan di sini, di sana tidaklah hujan. Sebagai orang percaya, masih mampukah saudara melalui insting iman saudara memprediksi apa yang mungkin terjadi di hadapanmu di kemudian hari? Siapakah yang memiliki atau kemampuan seperti itu? Belum tentu di dalam kehidupan orang-orang besar, tapi di hati nelayan itu ada. Kerjasama yang baik belum tentu dimiliki semua orang. Tetapi tim nelayan tidak akan pernah mendapatkan ikan dan tidak akan pernah berpangku tangan siapapun dari antara mereka ketika mereka melaut. Kalau mereka memiliki 10 orang anggota, pastilah ke-10 anggota ini aktif dalam melakukan apapun yang menjadi tugas masing-masing. Keuletan, kesabaran, kemampuan mempergunakan insting atau iman kepercayaan, kerjasama yang baik, itu boleh kita lihat dari karakter siapa? Dari karakter nelayan. Kemudian nelayan itu adalah orang yang berani. Jika saudara penakut, jangan pernah pergi ke tengah laut. Saudara akan mabuk di sana. Atau mungkin saudara tidak sempat pulang. Apalagi badai, ombak yang begitu luar biasa. Belum lagi ketemu sama ikan paus yang besar. Saudara bisa ditelan, dimakan bulat-bulat. Belum lagi si binatang buas ini melakukan apa-apa, saudara mungkin sudah mati ketakutan. Keberanian itu ada dalam diri seorang nelayan. Jemaat yang dikasihi Kristus, inilah modal bagi orang-orang yang dipanggil secara khusus. Sifat-sifat positif yang seperti inilah yang dilihat oleh Yesus, yang mampu dipertahankan, yang mampu
digali kembali, yang mampu dikembangkan dari profesi seorang nelayan. Itulah sebabnya dominan dari antara murid-murid Yesus itu dipilih oleh Tuhan dari orang-orang rendahan, dari orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga jangan menganggap diri kita rendah. Apalagi pemuda gereja di sini. Jangan pernah engkau tergantung dengan keadaanmu. Jangan pernah engkau menyesali keadaanmu. Jangan pernah engkau menangisi situasi dan kondisimu. Tapi syukurilah situasimu yang sederhana, yang miskin, yang tidak bisa melakukan apa-apa pada hari ini. Tetapi ketika engkau mau dan berkenan kepada Kristus yang memanggil dirimu untuk menciptakan engkau menjadi sesuatu hal atau sesuatu di hari yang akan datang, Tuhan bisa pulihkan itu. Tuhan bisa lakukan yang terbaik bagi dirimu. Karena Allah itu bekerja dan melakukan sesuatu tidak pernah tergantung dengan keadaan kehidupan manusia. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Katakan kepada dirimu, hari ini hidupku biasa Tuhan, bersama dengan keadaanku, ekonomi keluargaku. Tapi 10 tahun mendatang, aku berkenan buat dirimu. Aku percaya kepada engkau, engkau akan mampu menciptakan aku menjadi luar biasa dalam kehidupanku ke depan. Ketika Yesus memanggil, Yesus adalah seorang guru yang begitu pintar, cerdas. Dan dia adalah orang-orang yang mampu memberdayakan. Dan dia tidak menghilangkan apa yang ada pada diri kita. Justru dia melihat potensi yang ada pada diri kita, lalu dia mengelola potensi itu menjadi sesuatu yang berkenan untuk dirinya. Yesus tidak mengatakan dalam firman ini, kalian dahulunya adalah penjala ikan, besok engkau akan saya ciptakan menjadi apa? Menjadi tukang tempel ban. Enggak. Tapi Yesus mengatakan, dulunya kalian adalah berprofesi sebagai tukang jala ikan. Cara, metode, kebersamaan, naluri, keberanian, insting, itu juga yang harus kalian pakai. Menjala siapa? Menjala manusia. Bukan lagi menjala ikan. Bukan lagi menjala sesuatu yang bisa mati lalu dijual. Tapi kalian akan menjala orang yang hidup. Dan menciptakan orang-orang yang hidup ini mengakui kebesaran dan kasih sayang Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita semua dipanggil, walaupun sebenarnya panggilan itu ada panggilan secara umum. Kita semua dipanggil di dalam Kristus Yesus. Tapi ada juga panggilan secara khusus. Dalam bahasa Batak disebutkan adong do pajawon hatopan alayadong do pajawon napujung. Di Belpro guru huria diakones sintua atau evangelis atau tohonan-tohonan yang ada di tengah-tengah gereja. Siapakah mereka ini yang dipanggil secara khusus? Yang dipanggil secara khusus ini adalah orang-orang yang telah benar-benar menghidupi keberadaan panggilan secara hatopan, panggilan secara umum. Tanpa mereka menghidupi panggilan secara umum, mereka tidak akan mungkin menjalankan panggilan secara khusus. Dan mereka inilah yang dipercayakan oleh Kristus untuk membawa banyak orang mengenal Kristus. Maaf, bukan menjadi Kristen. Jadi kekristenan kita bukanlah hanya ditinjau dari segi kuantitas. Tapi kekristenan kita adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Untuk membawa orang banyak benar-benar bisa bersaksi bahwa memang Allah itu hebat. Bahwa memang Allah itu luar biasa. Bahwa memang Allah itu adalah Allah yang begitu cerdas. Memampukan kita semua. Memberdayakan kita semua. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada yang direndahkannya. Bahkan dari orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia ini, dia pakai itu sungguh sangat luar biasa. Dan potensi yang ada pada diri orang-orang lemah itu sama seperti nelayan yang ada pada nats ini. Itulah yang Tuhan berdayakan dan menciptakannya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di tengah-tengah proses pelayanan
ketika dia hidup, bahkan setelah dia bangkit dan naik ke surga. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga sebagai umat yang percaya, janganlah pernah melihat rendah orang-orang kecil, orang-orang yang sepertinya tidak diperhitungkan. Kemungkinan dari orang-orang yang rendah di mata kita, dia memiliki nilai yang sangat luar biasa. Atau mungkin dari kerendahan dirinya yang kita lihat itu, dan kita menganggap diri kita adalah jauh di atas kerendahan dia. Sebenarnya dia harus mengakomodir nilai-nilai yang ada pada dirinya kepada kita, supaya kita sempurna atas kehidupan kita. Jangan pernah tergantung dengan keadaan saudara. Yang menjadi persoalan, nyatakan dan bukakan hatimu, agar engkau menjadi media, sarana yang boleh Tuhan pakai demi misi, demi mewujudkan visi yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rencanakan berlangsung di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus memanggil para murid ini, mereka meninggalkan jalannya. Ketika Yesus memanggil murid-murid ini, mereka sedang melempar jala. Lalu belum lagi mereka sempat mengangkat jala itu, Yesus berkata kepada murid-murid ini, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kalian menjadi penjala manusia. Kemungkinan orang yang berhati dunia akan menjawab Yesus, sebentar Yesus, kami dengar apa yang kamu serukan, kami dengar apa yang engkau mohonkan kepada kami, tapi kami telah terlanjur melempar jala. Biarkanlah dulu kami mengangkat jala ini, supaya aku bersama dengan kau berangkat ke sana. Mengikut Yesus membutuhkan komitmen. Jika tanggung, lebih bagus saudara menolak. Mengikut Yesus tidak lagi berorientasi kepada usaha yang memungkinkan menurut kita bisa senang dari segi kemanusiaan kita. Andaikan Yesus memberikan kesempatan kepada murid-murid ini, oke, silahkan angkat dulu itu jala, lalu kamu jual, lalu hasil penjualan itu boleh kamu pergunakan ke tempat lain. Tapi mereka belum lagi sempat mengangkat jala itu, mereka berkata, kami akan mengikut engkau. Mengikut Yesus butuh komitmen. Unang golom ria-ria molonai ihut tonommu hot mahodisi ihut tompa nak perugi hosipata siam materi ala daksanga dibuat tojalami daksanga dihaddi toy kami sial laudi nang jual muhimmai leonom muhepeng na toy natta molo diburai pe hosa dijabu ala daksanga honak king mengangkat jalai itu sukacita bagimu. Termin yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus memanggil murid yang lain, ketika mereka sedang memperbaiki jala bersama dengan orang tuanya Zebedeus, ikutlah aku. Lalu para murid ini mengikut Yesus dan meninggalkan siapa? Meninggalkan orang tuanya. Apakah bagi orang-orang yang mengikut Yesus, apakah bagi orang-orang yang dipilih secara khusus keluarga itu tidak perlu? Perlu. Tapi jangan karena keluargamu pelayananmu jadi hancur. Tetapi jangan karena pelayananmu keluargamu juga porak-poranda. Cerdaslah, sama seperti nelayan tadi. Dia melihat dengan begitu luar biasa. Dia tidak sembarang bertindak seperti itu. Ketika dia katakan pergi, pergi karena cuaca ini mendukung. Saya yakin di sana akan cerah dan ikan akan kita dapatkan banyak. Menjadi hamba Tuhan itu harus cerdik, tulus, bijaksana, berani, dan juga tidak gentar dalam menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika engkau dipanggil, mungkin dari antara saudara-saudara yang masih muda di sini, kelak dimohonkan oleh gereja, mungkin kau akan menjadi sintua, mungkin engkau akan menjadi panitia, mungkin engkau akan menjadi pemerhati yang perlu untuk gereja Tuhan. Jangan pernah menolak. Jangan pernah pekerjaan yang ada pada dirimu menjadi alasan. Sebab pekerjaan yang ada pada dirimu hari ini bersumber dari Tuhan. Kalau pekerjaan yang ada pada dirimu pada hari ini menjadi alasan untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang ada pada dirimu hari ini akan diambil Tuhan.
Audo mangalen ulau tuh ho. Asa mamora ho di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulum. Asa denggang ngulum. Asa boy pasi kola honom mo gelengmu. Tapi nang gomar minggu pe hodang boy kola rohudan ngetorado ngalasammu. Manang mar minggu pe hodang boy. Karejo mi nung ngagabe si daliammu. Sogot buotok ku nama karejo isiakko. Asa unang adok si daliammu di hari naneng ro. Sakit. Sakit. Sangat sakit Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu jangan pernah berdalih untuk keperluan Tuhan. Bukalah hatimu. Bukan naluri daripada imanmu. Ketika Tuhan memanggil, ikutlah aku. Profesi yang ada pada dirimu tidak akan dihilangkannya. Tukang jala tetap menjadi tukang jala, tetapi berubah dari tukang jala ikan menjadi tukang jala manusia. Kalau kau berprofesi supir pada hari ini, engkau tetap supir, tetapi bukan lagi supir yang hanya membawa orang kemana? Ke Sambu. Yang hanya membawa orang kemana? Ke Pinang Baris. Tetapi engkau membawa orang kemana? Tu surga. Jadi yang HP profesi minang dang nagabe di dok debata tadi ekonomi. Alai sianulomi adong dona arga di ida debata na boy pakyon na syako lau mapai kodongan na manogunogu zolma asalam ditadda debata. Bukan hanya pendeta loh. Tukang parkir juga bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Coba kita bayangkan kalau orang-orang percaya, maju, atrik. Kita bayangkan yang kita atur itu siapa? Orang percaya, menuju kemana? Menuju surga, bukan menuju api neraka. Untuk itu jangan pernah menganggap rendah dirimu, walau engkau seorang tukang parkir. Syukurilah, kecil besar, apa yang menjadi profesimu hari ini. Dan katakanlah kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, melalui profesiku yang kecil ini. Bahkan hina mungkin di mata orang lain. Tapi melalui profesiku yang kecil ini, pakailah aku menjadi mitra kerjamu. Amin.